Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ya, yang pastinya kalian semua harus dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat ya Bu Monik. Iya. Ya. Hari ini kita mau apa ya Bu Monik ya? Belajar tematik kali ya Pak Adit ya. Oh, belajar tematik. Ya, jadi kita masih melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Kalau kemarin kita belajar tentang metamorfosis kata. Nah, hari ini kita akan mempelajari metamorfosis kupu-kupu. Nah, supaya kalian ingat, ya, Pak Adit dan Bu Monik akan mengulang tentang metamorfosis kata. Ya, jadi kita ini masih mempelajari Tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. ya. Subtema 2, pembelajaran pertama. Ya, jadi kita masih di pembelajaran pertama ya, di daur hidup hewan. Ya. Oke, nah. Kalian lihat gambar ini ya. Ya, ada yang masih ingat ini gambar apa? Kita baru belajar kemarin loh. Ini kira-kira gambar apa ya Bu Monik ya? Gambar katak. Ya, ini gambar katak. Yang tentunya ini menjelaskan tentang metamorfosis katak. Ya. Kemarin kalian sudah diberitahu ya, apakah metamorfosis itu? Ya, jadi metamorfosis itu adalah perkembangan hewan. Ya, jadi hewan ini berkembang yang tentunya setiap tahap perkembangannya ini terdapat perubahan bentuk fisik. Ya, itu yang dinamakan metamorfosis. Oke. Kita lihat pada katak ya. Nah, katak kemarin kalian sudah pada bisa jawab semua ya, hebat. Katak berkembang biak dengan cara bertelur. Oke, kita lihat ya. Ini telur katak. Ya. Jadi katak awalnya bertelur di dalam air. Ya, jadi katak ini bertelur di dalam air. Nah, lalu telur ini akan menetas dan keluarlah kecebong atau disebutnya beruduk. Ya. Nah, kalian lihat telur ini menetas menjadi kecebong. Kecebong akan mencari makan di dalam air. Ya. Lalu kecebong ini bertambah dewasa dan dia akan mengeluarkan sepasang kaki di belakangnya. Nah, lalu sesudah kecebong mengeluarkan sepasang kaki di belakangnya, ya, sepasang itu berarti ada dua ya kakinya ya. Lalu tidak lama kemudian kecebong akan mengeluarkan sepasang kaki di depan. Ya, jadi akan keluar dua kaki di depannya. Jadi kecebong ini sekarang mempunyai 4 kaki. Ya. Oke, kita lihat ya. Nah, lalu kecebong ini akan tumbuh. Nah, tumbuhnya menjadi apa? Menjadi katak berekor. Kita lihat ya, ini awalnya kecebong yang mengeluarkan sepasang kaki depan. Ya, lalu ini akan berubah menjadi katak berekor. Nah, katak berekor ini, ya tentunya dia akan bertambah menjadi dewasa ya. Dia akan berubah menjadi katak muda. Katak mudanya di sini sudah tidak mempunyai ekor. Ya, nah lalu katak muda ini, katak muda tidak berekor ini, dia akan tumbuh kembali, akan berkembang menjadi katak dewasa. Nah, ya, ini adalah metamorfosis katak. Oke, ya, tentunya kalian masih ingat ya. Nah, berikutnya, nah, ya, di sini Pak Adit dan Bu Monik mempunyai video tentang metamorfosis katak. Ya. Kita sama-sama saksikan videonya ya. Oke? Oke.
Ya, bagaimana videonya? Tentunya pasti menarik ya. Oke, diharapkan dengan kalian menyaksikan video tadi, kalian akan semakin mengetahui tentang metamorfosis pada kata. Oke, wih, hebat anak-anak sudah tahu mengenai tahapan metamorfosis pada kata. Sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, oke, hari ini kita tidak hanya belajar mengenai metamorfosis pada kata, tapi kita belajar pada kupu-kupu juga. Oke, kita lihat ya. Nah, pada kupu-kupu ini, nah ini gambarnya ya. Kalian boleh buka modul kalian di halaman 7 ya. Yuk, buka sama-sama di halaman 7. Kira-kira bagaimana ya Bu Monik ya mengenai metamorfosis pada kupu-kupu ini? Nah, sekarang kalian lihat pada modul kalian masing-masing di halaman 7. Nah, di sini kita lihat mengenai siklus dari metamorfosis pada kupu-kupu. Nah, metamorfosis pada kupu-kupu dia akan berkembang biak dengan cara bertelur. Wah, berarti sama dengan katak ya? Sama, berarti Pak Adit. kupu-kupu ini diawali dari telur, ya berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, berarti telur ini akan menetas ya Bu Monik? Iya. Telur ini akan menetas dan keluarlah larva. Ya, atau biasa kalau kalian lihat di pohon itu ada ulat. Nah, itu ulat ini baru menetas dari telurnya. Lalu ulat ini, nah, dia lama-kelamaan akan menjadi ulat dewasa. Yang tentunya dia akan mencari tempat berlindung untuk menjadi Kepompong. ya, untuk menjadi kepompong, betul sekali. Nah, kepompong ini, nah jadi ulat ini dia akan membungkus dirinya menjadi kepompong. Lama-kelamaan kepompong ini akan keluar kupu-kupu. Nah, ini sayapnya mulai keluar sedikit demi sedikit ya. Begitu kupu-kupunya keluar, kupu-kupu akan mulai terbang sendiri. Nah, jadi kurang lebih seperti ini untuk metamorfosis pada kupu-kupu. Nah, untuk gambar di atasnya juga sama. Ya, mengenai metamorfosis pada kupu-kupu. Kita lihat lebih jelasnya ya. Nah, ini kupu-kupu tadi berkembang biak dengan cara bertelur ya Bu Monik ya. Ya, jadi kupu-kupu ini akan mencari daun untuk menaruh telurnya. Biasanya telur ini akan ditaruh pada ujung daun. Nah, telur ini nanti dia akan menetas. Ya, tadi kalau kalian masih ingat, menetasnya akan menjadi apa? Menjadi larva. Ya, betul, menjadi larva atau yang biasa kita sebut sebagai ulat. Ya, dalam metamorfosis kupu-kupu ini, larva ini kita sebut sebagai ulat. Nah, ulat ini nanti akan memakan dedaunan. Kita lihat nih ya, ulatnya jalan. Lalu ulatnya akan semakin besar. Ya, ulat ini akan semakin besar. Lalu dia akan mencari tempat yang nyaman dan aman. Lalu dia akan menarik dirinya, akan membungkus dirinya menjadi kepompong. Nih, kalian lihat ya, ulatnya berubah menjadi kepompong. Nah, lalu muncullah kupu-kupu. Nah, kupu-kupu akan mulai keluar dari kepompong. Ya, lalu kupu-kupu ini akan membuka sayapnya hingga kupu-kupu ini akan terbang. Ya, jadi inilah metamorfosis pada kupu-kupu. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian persiapkan dulu alat tulis kalian dan modul kalian. Kalian lihat di bawah ada tabel di situ, kita sama-sama mengisi tabel tersebut ya anak-anak ya. Ya, supaya kalian bisa lebih mudah mengingat bagaimana tahapan metamorfosis pada kupu-kupu. Kita sama-sama mengisi tabel di bawahnya ya. Nah, kalian kelas 2 sudah belajar menulis dalam paragraf kan? Nah, kita lihat ya. Paragraf pertama pasti harus menjorok ke dalam. Ya. Oke, bagaimana Bu Monik cara metamorfosis kupu-kupu? Ya, metamorfosis pada kupu-kupu, kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Ya. Boleh kalian tulis ya. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, kemarin sudah diingatkan ya oleh para guru. Kalau tulis berkembang biak harus dipisah. Berkembang biak, di spasi atau dikasih jarak, lalu kalian tulis biak. Kecuali perkembang biakan itu harus disatukan. Kalau perkembang biakan itu menjadi satu kata. Ya, kalau berkembang biak ini akan menjadi dua
suku kata ya, 2 kata. Oke. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Ya, tadi awalnya sudah kalian lihat ya. Nah ini awal dari kupu-kupu ini berkembang biak dengan cara bertelur. Oke. Kupu-kupu bertelur di daun. Boleh kalian tulis ya. Kupu-kupu bertelur di daun. Oke. Kemudian telur akan menetas dan keluarlah larva. Oke ya. Jadi setelah kupu-kupu bertelur di daun, nah, tentunya ini telur akan menetas dan keluarlah larva. Nah, larva ini seperti yang tadi kita sudah jelaskan ya, larva ini dinamakan ulat. Nah, ya, ini kebetulan Pak Adit memberikan stabilo ya, stabilo kuning. Nah, nanti saat kalian sudah menuliskan, kalian boleh beri garis bawah. Ya, ini kata kuncinya ya, agar nanti saat ulangan kalian lebih hafal lagi. Ya. Oke, larva ini dinamakan ulat ya Bu Moni. Iya Pak. Oke. Berarti paragraf 1 sudah selesai. Kita lanjut ke paragraf kedua. Ulat memakan dedaunan hijau, kemudian tumbuh dan berkembang menjadi ulat dewasa. Oke. Ya. Jadi ulat ini saat menetas dari telur, dia tentunya akan memakan dedaunan hijau atau daun-daun di pohon tersebut. Ya. Kemudian karena banyaknya makanan, ulat itu akan tumbuh dan berkembang menjadi ulat dewasa. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Nah, ulat ini yang tadinya kecil dia akan bertumbuh menjadi ulat yang semakin besar. Ya, oke, kita lanjut ya. Kemudian ulat dewasa mencari tempat untuk menjadi kepompong atau pupa. Oke. Nah, ulat dewasa tadi dia akan mencari tempat yang aman supaya dia bisa menjadi kepompong atau pupa. Ya, jadi kepompong ini nama lainnya pupa. Ya, ini boleh kalian garis ya, yang stabilo kuning. Oke. Kita lanjut ke paragraf selanjutnya. Kepompong akan berubah menjadi seekor kupu-kupu. Nah, kalian lihat ya, di kepompongnya. Kepompongnya dia akan berubah menjadi kupu-kupu. Yang tadinya ulat ini membungkus dirinya supaya menjadi kepompong. Lalu dia kelamaan akan berubah menjadi kupu-kupu. Kita lanjut ya. Kupu-kupu akan mengeluarkan sayapnya dan terbang. Ya. Nah, kupu-kupu tadi dia akan mengeluarkan sayapnya, lalu dia akan terbang. Nah, itulah metamorfosis pada kupu-kupu ya. Dari bertelur, lalu dia mengeluarkan larva, lalu dia akan menjadi ulat. Awalnya ulat, lalu dia akan menjadi ulat dewasa. Ya, lalu kemudian ulat ini menjadi kepompong, dan kepompong ini akan berubah menjadi kupu-kupu. Ya. Untuk lebih jelasnya kalian mengenai metamorfosis pada kupu-kupu, kita saksikan video metamorfosis kupu-kupu. Oke, ya. Kita saksikan video metamorfosis pada kupu-kupu ya. Oke.
Bagaimana videonya? Pasti menarik bukan? Nah, Ya, pasti menarik ya. Oke, berarti hari ini kalian sudah mempelajari dua macam pembelajaran ya. Dari metamorfosis katak dan juga metamorfosis pada kupu-kupu. Ya. Semoga dengan kita memberikan video, kalian lebih paham ya mengenai metamorfosis pada katak dan kupu-kupu. Wah, tidak terasa pembelajaran kita sudah selesai. Bagi yang tertinggal, kalian boleh lihat lagi ya di tayangan kami sebelumnya mengenai metamorfosis pada kupu-kupu. Oke, terima kasih. Tetap semangat ya. Selamat pagi. Dadah.